Durusul Lughah plus plus jilid yang pertama. Belajar bahasa Arab dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas pedoman belajar Durusul Lughah plus plus jilid yang pertama. Buku ini adalah penjelasan dari sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran 18, video yang pertama, wawasan tata bahasa. Yang pertama adalah al-mutsanna, isim ganda. Ya, al-mutsanna artinya ganda. Ya, isim kata benda yang jumlahnya 2. Ya, jadi ada perbedaan di dalam bahasa Arab ketika menyebut kata benda dalam jumlah 2, baik di kata kerjanya, kata bendanya, nanti juga di kata sifatnya, kata penunjuknya, dan lain-lain. Bentuk dual atau mutsanna berakhiran ani, ya. Ini bentuk marfu'nya sebenarnya, ya. Ini bentuk marfu'nya berakhiran ani. Ya, kata benda dalam bahasa Arab dibedakan dalam jumlah, yaitu tunggal, jamak, dan ganda. Tunggal itu 1, jamak lebih dari 2, dan ganda adalah 2. Ganda adalah berjumlah 2, sedangkan lebih dari 2 adalah jamak. Bentuk dari dual berakhiran ani, ya, ini untuk bentuk marfu'nya. Nanti mansub dan majrurnya agak berbeda. Al-mudzakkaru, ya, ini untuk benda-benda yang mudzakkar, yang maskulin ataupun jantan laki-laki. Al-mufradu, tunggal. Al-mutsanna, 2. Al-jam'u, jamak, lebih dari 2. Al-mufradu, yang satu adalah al-mudarrisu, seorang guru laki-laki. Al-mudarrisani, 2 orang guru laki-laki. Al-mudarrisuna, ini para guru laki-laki, jumlahnya lebih dari 2. Perhatikan untuk jumlah 2 di sini, fokus kita di sini adalah tambahannya adalah ani, ya. Ciri untuk mutsananya sendiri adalah alif di sini, ya. Kalau nunnya nanti kadang-kadang hilang, ya. Dalam tata bahasa karena sebab tertentu nunnya ini bisa hilang. Demikian juga al-mudarrisuna, tanda jamaknya adalah waw, ya, karena nun nanti kadang-kadang hilang, ya, karena sebab tata bahasa, struktur tata bahasa. Jadi al-mudarrisu, seorang guru laki-laki. Al-mudarrisani, 2 orang guru laki-laki. Al-mudarrisuna, para guru laki-laki. Ya, seperti itu, ya. Kemudian al-muannatsu, ya. Muannats atau feminin atau perempuan, ya. Kalau binatang betina, ya. Al-mufradu, yang tunggal. Al-mutsanna, yang ganda. Al-jam'u, jamak, ya. Mufradnya adalah al-mudarrisatu. Perhatikan tandanya muannats, salah satu tanda muannats adalah tak marbutah, ya. Meskipun tidak semua yang akhiran tak marbutah adalah muannats. Al-mudarrisatu artinya seorang guru perempuan. Al-mudarrisatani. Perhatikan di sini untuk bentuk al-mutsanna diberi akhiran ani, ya. Tetapi kita perhatikan tak marbutah di sini berubah menjadi tak maftuhah, ya, tak yang terbuka. Kalau ini tertutup, ya. Al-mudarrisatani, ya, seperti itu. Ani, ya. Jadi
ciri muthannanya adalah sama ya, alif di sini ya. Kalau nun nanti bisa hilang ya. Seperti itu. Kemudian al-jam'u al-mudarrisatu ya. Kita sudah mengenal bentuk jamak ini. Akhiran atu di sini adalah bentuk jamak muannas salim ya. Tambahannya adalah atu ya. Al-mudarrisatu. Ini bentuk marfu'nya ya, semua di sini adalah bentuk marfu'nya. Nanti kita akan bahas bentuk mansubnya dan majrurnya. Al-mudarrisatu, al-mudarrisatani, al-mudarrisatu. Seperti itu ya. Untuk merubah bentuk tunggal ke bentuk ganda dilakukan dengan menambah akhiran ani ya, ani. Alif, tanda panjang, kemudian nun. Seperti itu. Perhatikan di sini al-mufradu al-musanna, tunggal, ganda. Hadza qalamun, hadani qalamani. Perhatikan di sini hadza ya. Ditambahi ani ya, tapi di sini sudah ada alif ya, sehingga alifnya tidak di double lagi ya. Hadzani ya, bacanya seperti itu ya. Ini meskipun nggak ada tanda panjang, kita sudah tahu ya, ini dibaca panjang. Hadza ya, dibaca panjang, bukan hadza, bukan ya. Hadza qalamun ya, hadzani qalamani ya, akhiran ani ya, menunjukkan musanna ya. Hadzani qalamani, seperti itu. Baik, kemudian al-mufrad al-musanna. Ini contoh yang berikutnya. Hadza talibun, ini seorang mahasiswa. Hadzani talibani ya, ini adalah dua orang mahasiswa. Hadzani talibani, akhirannya adalah ani. Perhatikan dua-duanya berubah ya. Ini menunjuk dua benda mudzakkar. Hadzani. Ini. Untuk benda yang berakhiran ta marbutah, tak harus dirubah menjadi huruf ta maftuhah terlebih dahulu ya. Ta maftuhah seperti ini ya, terlebih dahulu sebelum ditambah akhiran ani ya. Contoh di sini ya, al-mufrad al-musanna, tunggal, ganda. Hadhihi mistaratun, ini adalah sebuah mistar ya. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu artinya mistar ya. Ini dalam bahasa Indonesianya dulu mistar, sekarang mungkin penggaris ya, yang lebih terkenal. Hadhihi mistaratun, ini adalah sebuah mistar ya. Perhatikan, ini menunjuk satu benda muannas ya. Tanda muannas di sini adalah ta marbutah. Berubah menjadi hatani mistaratani ya. Ada akhiran ani ya. Tetapi kita perhatikan hadhihi di sini ya menjadi hatani, bukan hadzitani ya. Zalnya dihilangkan. Ya, kemudian hadhihi tanda panjangnya tidak ditulis. Di sini tanda panjangnya jadi muncul ya. Hatani ya, bukan hadzitani tetapi hatani. Mungkin orang Arab susah menyebutkan hadzitani ya. Hatani, cukup hatani, seperti itu ya. Jadi harus diingat di sini ya. Tanda panjangnya muncul, zalnya dihilangkan ya. Ini ada haknya berubah menjadi ta maftuhah ya. Ya. Hatani ini adalah ya untuk menunjuk dua benda muannas ya. Hatani mistaratani, ini adalah dua buah mistar ya. Mistaratun mistaratani ya. Dua buah mistar atau penggaris ya. Hadhihi mistaratun, hatani mistaratani ya, seperti itu.
Contoh berikutnya untuk yang muannas, ya. Al-mufradu al-mutsanna, ya. Hadhihi talibatun. Ini adalah seorang mahasiswi. Hatani talibatani. Perhatikan di sini, saya ulang lagi ya. Zalnya hilang, kemudian alif tanda panjangnya muncul. Sedangkan di sini alif tanda panjangnya tidak ditulis ya. Hadhihi, ya. Di dalam Quran biasanya ada tanda alif di sini. Hadhihi, ya, menjadi hatani, ya. Z-nya hilang, bukan haditani, ya, bukan seperti itu. Kemudian haknya juga berubah menjadi ta maftuhah, ya, hatani. Hadhihi menjadi hatani. Talibatani, ya. Talibatun di sini menjadi talibatani, ya. Hatani talibatani. Ya, seperti itu. Ini dan itu untuk menunjuk benda ganda mutsanna, ya, ini dan itu. Tadi kita sudah membahas ini ya. Untuk mengubah kata ini maskulin ke bentuk ganda dilakukan dengan menambah akhiran ni, ya, karena alifnya sudah ada, ya. Ya, contohnya seperti ini. Al-mudzakkaru, ya, al-mufradu, al-musanna, ya, tunggal, al-musanna ganda. Hadza menjadi hadzani, ya. Hadza menjadi hadzani. Tambahannya hanya ni, ya. Ini sebabnya sudah ada alifnya terlebih dahulu. Jadi tidak hadza ada alif lagi, ada alif lagi. Alifnya jadi menjadi cuma satu di sini. Hadza menunjuk satu benda mudzakkar, hadzani menunjuk dua benda mudzakkar, ya. Ini, ya, jaraknya relatif dekat. Untuk mengubah kata ini feminin ke bentuk ganda dilakukan dengan menambah akhiran ani. Sebelumnya akhiran ha dirubah menjadi ta maftuhah, yaitu, ya, kita sudah belajar tadi sebenarnya, ya, al-muannatsu, ya, muannas atau maskulin, feminin atau perempuan, ya. Kalau binatang betina. Al-mufradu tunggal, al-musanna jamak. Tunggalnya adalah hadhihi, ya, menjadi hatani, ya, zi-nya hilang, ya. Hadhi bukan haditani, ya, tapi hatani, ya. Kemudian tanda panjangnya ditulis di sini, ya. Di sini tidak ditulis hadhihi, ya. Dibaca panjang tetapi tidak ada tanda panjangnya. Di sini tanda panjangnya jadi muncul hatani, ya. Haknya menjadi ta maftuhah, ya. Akhirannya tetap ani. Hatani. Seperti itu, ya. Hadhihi menunjuk satu benda, ya, muannas tunggal. Hatani menunjuk satu benda muannas ganda atau al-musanna, ya. Al-musanna artinya ganda. Contoh, ya. Sebenarnya tadi sudah banyak contoh, ya. Al-mufradu, ya, tunggal, al-musanna ganda. Hadza qalamun, ya, ini adalah sebuah pena. Hadzani qalamani, ya, ini adalah dua buah pena. Hadzal waladu 'inda abika, ya. Hadzal waladu 'inda abika, ya. Al-waladu, ya, satu orang anak laki-laki. 'Inda abika di sisi bapakmu, ya. Hadzal waladu, menjadi hadzani, ya, hadzanil waladani, ya. Al-waladu menjadi al-waladani, ya, 'inda abika, ya, di sisi bapakmu. Hadzanil waladani 'inda abika. Dua orang anak laki-laki itu, ya, di sisi bapakmu. Hadzal babu mughlaqun, ya. Pintu yang itu tertutup, ya, mughlaqun, ya.
lawan dari maftuhun, ya, tertutup. Hadzanil babani mughlaqani. Nah, ini berubah menjadi dua semuanya. Hadza menjadi hadzani. Al-babu menjadi al-babani. Mughlaqun menjadi mughlaqani, ya, mughlaqani. Hadzal babu mughlaqun, hadanil babani mughlaqani. Seperti itu. Contoh aplikasi. Man hadzani waladani, ya, siapa dua orang anak laki-laki itu? Huma talibani jadidani. Nah, perhatikan di sini huma, ya. Kalau satu orang laki-laki, huwa, dua orang huma, yang banyaknya apa? Kemarin sudah kita belajar hum, ya. Huwa, huma, hum, ya. Huma, ya. Mereka berdua, ya. Mereka berdua, talibani adalah dua orang mahasiswa laki-laki, jadidani, ya. Jadi kata sifat ini sifat mausuf, ya. Huma di sini mubtada, talibani adalah dua orang mahasiswa. Jadidani ini sifat mausuf, na'at man'ut, ya. Kita tahu na'at selalu mengikuti man'utnya. Di talibani di sini marfu', ya. Di sini juga jadidani, di sini marfu'. Tanda rafa'nya apa? Alif di sini, ani, ya, alif di sini. Yang kemudian ini musanna, dua, di sini juga jadi musanna. Jadi bukan talibani jadidun, bukan seperti itu. Harus berubah menjadi musanna juga. Huma talibani jadidani, ya, mereka berdua adalah dua orang mahasiswa yang baru. Aina talibatani, ya, di mana talibatani, dua orang mahasiswi itu, ya. Talibatani, ya, dari talibatun menjadi talibatani, dua orang mahasiswi. Huma fi ghurfati. Perhatikan tadi kita lihat, ya, waladani, dua orang anak laki-laki, digunakan huma, ya. Di sini kita lihat dua orang mahasiswi digunakan huma. Jadi huma ini berlaku untuk muannas maupun mudzakkar, ya. Tunggalnya adalah hiya, ya. Musannanya adalah huma, kemudian jamaknya adalah hunna, ya. Hiya, huma, hunna, seperti itu, ya. Jadi huma berlaku untuk yang laki-laki juga, ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ya, seperti itu, ya. Jadi huma fi ghurfati, ya. Aina talibatani huma fi ghurfati. Di mana dua orang mahasiswi, mereka berdua di kamar, ya. Mereka berdua sedang ada di kamar. Fi ghurfati. Perhatikan bahwa adjektif yang mensifati benda dual juga berbentuk dual. Wah, ini sudah kita jelaskan, ya. Bahwa na'at, man'ut maksudnya di sini, ya. Na'at mengikuti man'ut, sifah mengikuti mausuf, ya. Kalau diterjemahkan seperti ini kadang-kadang malah agak membingungkan, ya. Baik. Bentuk jamak dengan akhiran a ini di atas adalah marfu', ya. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Bentuk itu adalah bentuk marfu'. Sedangkan bentuk mansub dan majrurnya dibuat dengan menambahkan akhiran aini. Ini ada apa? Dari depan, ya, a-nya dari kata benda sebelumnya. Aini, ya. Di sini bukan ini tapi aini. Ya, contoh. Ma'a mudarrisin, ya. Jar majrur, ya. Ma'a mudarrisin, ya, bersama guru laki-laki itu, ya, menjadi ma'a mudarrisaini, ya. Ini bentuk majrurnya, ya. Kalau tunggal bentuk majrurnya dengan in di sini, ya.
Kalau ganda dari mudarrisani menjadi mudarrisaini, ya. Marfu'nya apa? Mudarrisani, ya. Majrurnya mudarrisaini, ya. Nanti mansubnya juga sama, mudarrisaini, ya. Jar majrur ma'a mudarrisaini, bersama dua orang guru laki-laki. Indal mudarrisi, ya. Indal mudarrisi, ya, bersama guru laki-laki itu, ya. Indal mudarrisaini, ya. Al mudarrisi menjadi al mudarrisaini, ya. Ini bentuk majrurnya, ya. Jar majrur, ya. Marfu'nya al mudarrisani, ya. Majrurnya al mudarrisaini, mansubnya sama, al mudarrisaini, seperti itu. Sedangkan bentuk tunggalnya al mudarrisu, marfu'nya al mudarrisa untuk mansubnya, al mudarrisi untuk majrurnya. Untuk benda yang berakhiran tak marbutah atau tak ini harus dirubah menjadi huruf tak maftuhah terlebih dahulu, ya, sama ya dengan yang tadi, ya, sama dengan yang marfu'nya sebelum ditambah dengan akhiran aini, ya, sama aturannya dengan yang marfu'. Fauqa syajarati, ya. Fauqa, apa ini fauqa? Ya, ini dzarf makani, ya. Keterangan tempat, ya. Di atas, ya. Fauqa syajarati, di atas pohon itu, ya. Dzarf mudhaf ilaih, ya. Kita tahu dzarf mudhaf ilaih majrur, ya. Ya. Asyajarati, ya. Bagaimana bentuk majrur untuk yang gandanya? Fauqa di sini mabni, ya. Fauqa mabni, tidak berubah untuk tunggal maupun ganda, ya. Bentuknya mabni, fauqa, ya. Fauqa syajarataini, ya. Sedangkan ini bentuk majrurnya, ya. Dzarf mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih itu majrur. Asyajarataini, ya. Bentuk marfu'nya apa? Asyajaratani menjadi asyajarataini, mansubnya majrurnya asyajarataini. Ya, contoh berikutnya fi haqibatin, ya. Fi haqibatin, di dalam tas, ya. Haqibatin, jar majrur, ya. Majrurnya cirinya in di sini. Ya, kemudian yang bentuk gandanya fi haqibataini, ya. Fi ini mabni, ya. Bentuknya tidak pernah berubah. Fi haqibataini, ya, di dalam kedua tas itu. Fi jar majrur, ya. Bentuk majrurnya adalah aini, ya, cirinya. Bentuk marfu'nya haqibatani, ya. Mansubnya haqibataini, majrurnya haqibataini. Jadi mansub dan majrurnya berakhiran aini, ya. Sedangkan marfu'nya berakhiran ani, seperti itu. Perhatikan bahwa bentuk mansub dan majrur kata benda ganda adalah sama. Sedangkan dalam kata benda tunggal dibedakan, yaitu apabila marfu berakhiran u atau un, dan apabila mansub a atau an, ya. Majrurnya i atau in, seperti itu. Contoh aplikasi. Akhun fil baiti. Ya, akhun, ya, saudara laki-laki, fil baiti, di dalam rumah itu, ya. Jar majrur, ya. Ini mubtada, ya. Khabar, mubtada marfu, khabar ini siful jumlah, jar majrur, ya. Frase jar majrur sebagai predikatnya atau sebagai khabarnya. Akhwani fil baiti, ya. Akhwani fil baiti. Akhun menjadi akhwani. Perhatikan di sini muncul waw di sini, ya. Ini khusus, ya, untuk akhun, abun, ya. Ada beberapa kata seperti ini.
Ya, jadi harus nambah waw di sini. Tidak cukup dengan ani. Ini kekhususan untuk akhun, ya. Akhwani fil baiti, di dalam rumah itu. Ya. Tidak banyak ya, hanya ada ya 5 kata yang seperti ini, ya. Nanti lama-lama kita hafal yang mana yang harus tambah waw dan tidak. Yang ditambah waw cuma sedikit, hanya 5 ya. Akhwani. Ya, seperti itu. Bintani ma'a mudarrisah, ya. Ma'a mudarrisatin, ya. Bintani ma'a mudarrisatin, ya. 2 orang anak perempuan, ya. Bintun, ya. Bintun, ya. Bintani, ya. Jamaknya apa? Banatun, ya, seperti itu. Bintani. Ani seperti ini. 2 orang anak perempuan. Ma'a mudarrisatin, ya, bersama guru perempuan. Bintani ma'a mudarrisataini, ya, mudarrisatin seorang guru perempuan. Mudarrisataini 2 orang guru perempuan. Jar majrur, ya, bukan mudarrisatani untuk marfu itu ya. Ciri majrurnya ya di sini, ya. Mudarrisataini. Bintani. Nah, ini mubtada marfu, ya, bintani. Di sini majrur, ya. Ma'a mudarrisataini, ya, seperti itu. Jadi bukan mudarrisatani, nah gitu marfu, ya. Mubtada marfu, ya. Ma'a mudarrisatani ini frase, ya, jar majrur, ya, ini majrur, ya. Jadi mubtada khabarnya berupa sebuah frase, ya, atau sibhul jumlah, ya, nama bahasa Arabnya. Ma'a, ya, mudarrisataini, bersama 2 orang guru perempuan itu. Kitabun fil haqibati, ya. Kitabun, sebuah buku ada di dalam tas, ya. Kitabun, perhatikan, sebuah buku. Marfu karena ini mubtada. Fil haqibati, di sini jar, ini majrur, ya. Fi, di dalam, ya, di dalam tas itu. Jar majrur sebagai frase atau siful jumlah. Ini khabarnya. Mubtada khabar. Mubtada marfu, ya. Ketika dirubah menjadi bentuk ganda, kitabani, ya, kitabani, ya, marfu, ya, tambahnya ani. Sedangkan fil haqibati ini bentuknya jar majrur menjadi fil haqibataini, ya, aini, bukan ani. Kalau ani marfu dia, ya, taini, ini majrur, jar majrur, ya. Jadi ini mubtada marfu, ya, tandanya rafa apa? Ani. Kemudian fil haqibati ini jar majrur sebagai siful jumlah, ya, sebagai kemudian jabatannya adalah khabar. Khabarnya berupa frase atau disebut siful jumlah. Dua buku ada di dalam kedua tas itu, ya, ada di dalam 2 tas itu. Seperti itu, ya. Baik, mereka berdua, huma, ya, tadi kita sudah belajar, ya, huma, ya, sama untuk laki-laki maupun perempuan, untuk mudzakkar maupun muannas. Jadi huma itu bisa 2 orang perempuan, 2 benda muannas atau 2 benda mudzakkar. Ya, seperti itu, ya. Huwa, huma, hum untuk laki-laki, ya. Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Kalau untuk perempuannya, muannasnya adalah hiya, huma, hunna, ya. Hiya dia seorang perempuan, huma mereka berdua, hunna, ya, mereka perempuan semua. Ya, huma ini berlaku untuk dua-duanya mudzakkar, dua-duanya muannas atau campuran. Bentuk ganda musanna dari huwa adalah dan hiya adalah sama, yaitu huma, ya, kita sudah jelaskan tadi, ya. Huwa menjadi huma, hiya menjadi huma juga, ya.
Ini huma bisa ganda laki-laki atau campuran ataupun murni perempuan. Kitabun fil hakibati, ya, kitabun sebuah buku, fil hakibati di dalam tas itu. Kitabani fil hakibatani, ya. Ini contohnya terulang lagi ya. Ya, tidak mengapa. Man hadani waladani, ya, man siapa, hadani, ya, dua orang, waladani, dua orang anak laki-laki itu, ya. Man, ya. Huma mereka berdua, talibani jadidani, ya, mereka berdua adalah talibani jadidani. Huma ini mubtada, apa itu, marfu', tapi di sini mabni, ya, talibani dua orang mahasiswa. Mubtada khabar, jadidani ini na'at man'ut, ya, ikut menjadi dua, ya, marfu' ya, khabar itu marfu', ya, mubtada marfu', khabar marfu', tapi mubtada harus apa itu, ma'rifah, ya. Huma ini ma'rifah, mereka berdua sudah tertentu, mereka, ya, bukan mereka yang mana, tapi mereka berdua yang itu, ya, karena menunjuk ini, ya. Jadi di sini ma'rifah marfu'. Talibani jadidani, ya, dua orang mahasiswa yang baru. Aina talibatani, di mana dua orang mahasiswi itu, ya, huma fil ghurfati, mereka berdua ada di dalam kamar, ya. Tadi sudah kita jelaskan, ya, contohnya sama, ya. Contoh aplikasi, ya, sekarang contoh-contohnya. Huwa talibun, dia seorang mahasiswa. Mubtada khabar, ya, mubtada marfu' ma'rifah, ya, khabarnya talibun marfu' juga, ya. Gandanya atau mutsannanya adalah huma talibani, ya, mereka berdua talibani, dua orang mahasiswa. Mereka berdua adalah dua orang mahasiswa. Mubtada marfu', khabarnya juga marfu'. Hiya mudarrisatun, ya, dia adalah guru perempuan. Ya, hiya mudarrisatun, ya, mubtada khabar, ya, marfu', ya, marfu' ini mabni, hiya tidak pernah berubah, ya, hiya. Mudarrisatun, ya, khabar harus marfu'un di sini. Bentuk gandanya adalah huma mudarrisatani, ya. Mubtada marfu', ya. Mudarrisatani marfu' juga. Bentuk marfu'nya ani di sini tanda marfu'nya, ya. Mereka berdua adalah dua orang guru perempuan, ya. Bukan mudarrisataini. Kalau mudarrisataini itu apa itu, bentuk majrur, ya. Marfu'nya akhirannya adalah ani. Huma mudarrisatani. Hadzal waladu faqirun huwa yatimun aidan, ya. Hadzal waladu, ya, hadza, ya, ini al waladu berarti ini mubtada, ini badal, ya. Hadzal waladu, ya, anak laki-laki ini faqirun, dia adalah fakir, ya. Fakir artinya tidak mempunyai penghasilan, ataupun kalau punya penghasilan tidak mencukupi, ya. Faqirun, ya. Huwa yatimun aidan, ya, dia yatim juga, ya, dia yatim juga, ya. Huwa mubtada, yatimun, ya, anak yatim, ya, ini anak perempuan, ya, anak laki-laki, ya, mudzakkar. Huwa yatimun. Mubtada khabar, aidan, ya, aidan artinya juga, ya, seperti itu. Nanti ada penjelasan masalah aidan ini. Hadanil waladani faqirani. Perhatikan, hadanil waladani mubtada, ini badal harus sesuai dengan yang diganti. Yang digantinya ma'rifah, di sini ma'rifah, tandanya ma'rifah alif lam. Kemudian di sini marfu',
Di sini juga marfu, tandanya adalah ani, ya ani di sini. Kemudian di khabarnya, khabar marfu, ya faqirani, ani juga, ya kan? Hadanil waladani faqirani, ya. Dua orang anak laki-laki itu fakir, ya. Huma yatimani aidon. Keduanya anak yatim juga. Perhatikan huma mubtada, yatimani khabarnya, ya khabarnya marfu, yatimani aidon juga. Hadihil bintu talibatun, ya hadihil bintu. Perhatikan mubtada badal, ya anak perempuan yang ini, bukan yang lain, ya yang ini. Hadihil bintu, maksudnya seperti itu, ya. Ini badal sama, ya. Badal kalau dia muannas marfu, apa itu ma'rifah pakai alif lam, ya marfu. Hadihil bintu talibatun, ya mubtada badal khabar itu marfu talibatun. Hiya mujtahidatun jiddan, ya hiya mujtahidatun jiddan. Dia bersungguh-sungguh sekali, jiddan, ya dia bersungguh-sungguh sekali. Mubtada hiya mujtahidatun, khabarnya ya tunggal muannas marfu di sini sebagai khabar marfu, mujtahidatun jiddan, ya ini untuk menyangatkan seperti tadi aidon jiddan, ya ini kita belum jelaskan di sini. Hatanil bintani talibatani huma mujtahidatani jiddan, huma mujtahidatani jiddan. Hatani, ya dua orang, ya ini untuk dua orang perempuan, ya hatanil bintani, ya dua orang anak perempuan yang ini, ya maksudnya bukan yang lain, ya ini mubtada, ini badal, ya badal di sini marfu, ya di sini ma'rifah, di sini ma'rifah, ya seperti itu. Di sini jamak ganda, di sini juga ganda. Jadi badal harus sesuai dengan yang diganti, namanya juga pengganti, ya. Hatanil bintani talibatani, ya ini adalah khabarnya, ya khabar adalah marfu, kemudian gender dan jumlahnya harus bersesuaian juga dengan mubtadanya, ya huma mujtahidatani, ya jiddan, mereka berdua, ini mubtada, mujtahidatani juga dua orang, ya dua orang yang bersungguh-sungguh, ini marfu khabar, ya harus marfu, jiddan, ya dia mansub. Nanti kita jelaskan jiddan aidon, ya ini ada bab tersendiri nanti. Kemudian ini tema baru, ya kam, ya berapa banyak. Kam artinya apa? Kam berapa banyak atau berapa, ya bisa berapa banyak atau berapa. Kita lihat pembahasannya di sini. Perhatikan bahwa kata benda yang mengikuti kam berbentuk tunggal, ya. Setelah kam, kata bendanya tunggal nakirah, ya, tanpa kata depan alif lam. Nakirah atau tidak definitif, ya, dan berbentuk mansub, ya. Jadi setelah kam, ya, kata benda setelah kam harus tunggal, nakirah dan mansub. Wah, kok ribet, ya. Nah, kita lihat di contohnya, akan lebih gampang ketika kita melihat contohnya. Kam kitaban. Perhatikan di sini, kam kitaban. Setelah kam, kitaban, ya. Kitaban di sini kok ada alif di sini, ya. Kitabun, ya. Marfu'nya apa? Kitabun, ya. Mansubnya kitaban, ya. Ketika menulis kitaban, ya harus muncul alif seperti ini, ya. Kecuali kalau akhirannya tak marbutoh, ya. Akhiran huruf apapun, ya ditambahi alif seperti ini, ya.
kecuali tak marbutoh, tidak ada tambahan alifnya nanti ya. Kam kitaban, ya berapa buku, ya berapa banyak buku, ya. Perhatikan di sini setelah kam mufrad, ya tunggal, ya kata bendanya tunggal. Kemudian nakirah, tidak ada alif lam di sini, ya nakirah, ya tidak definitif. Kemudian mansub di sini, an di sini ya. Mansub ketika akhirannya bukan tak marbutoh harus ada alif di sini ya. Kalau fathahnya ini tanda fathatain di sini ya, seharusnya diletakkan di sini ya. Tapi di sini kadang-kadang diletakkan di sini ya. Tapi yang benar adalah di sini ya. Kam kitaban, harusnya di sini. Dipindah ya. Seperti itu ya. Berapa banyak buku ya. Kam masjidan ya, berapa banyak masjid. Perhatikan sama juga ya. Masjidun untuk sebuah masjid marfu', masjidan untuk mansubnya, masjidin untuk majrurnya ya. Masjidun tanpa alif ya. Masjidan muncul alifnya di sini karena di sini dal ya. Kecuali tak marbutoh baru tidak menggunakan alif ya. Masjidin juga seperti itu tanpa ada tambahan alif. Jadi setelah kam harus apa itu? Mufrad tunggal, kemudian nakirah tidak menggunakan alif lam ataupun dia tidak definitif, kemudian mansub an ya. Di sini an ya, nanti kasus ganda dan jamaknya berbeda. Kam masjidan ya. Di sini kan harus tunggal. Masalah setelah kam harus tunggal. Perhatikan bahwa kata benda yang bertanwin dalam posisi mansub ditambah akhiran alif yang tidak dilafalkan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Contohnya adalah kitabun menjadi kitaban ya. Talibun menjadi taliban ya. Ini harusnya annya bisa di sini nih. Harusnya di sini ya, bukan di atas alif. Ya. Alifnya tidak diucapkan. Ya, seperti itu. Bukan kitaban. Nah, bukan gitu ya. Alifnya tidak diucap kitaban. Ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, memang dari sononya seperti itu aturannya. Ini nanti berfungsi ya, menjadi petunjuk bagi kita bahwa itu mansub ketika digundulin ya. Ketika digundulin, wah ini salah satu tanda bahwa dia itu adalah mansub. Seperti itu ya, fungsinya, salah satu fungsinya. Namun untuk kata benda yang berakhiran tak marbutoh tidak perlu menambahkan akhiran alif tersebut ya. Kita sudah jelaskan tadi ya. Ini contohnya sayyaratun ya menjadi sayyarotan ya. Di sini tidak ditambahkan alif di sini ya, tapi sayyarotan ya. Kemudian saburatun ya, ini mobil ya. Saburatun ini papan tulis ya. Saburotan ya. Seperti itu ya. Un menjadi an tanpa ada tambahan alif ya. Khusus untuk akhiran tak marbutoh ya. Perhatikan dalam kalimat kam thamanu hadza. Kam thamanu hadza ya. Kam berapa banyak ya, thamanu harga ini ya. Berapa banyak harga ini. Jadi aturannya tadi apa? Setelah kam harus pertama apa itu? Nakirah, tidak ada alif lam. Sudah benar di sini ya kan? Kemudian tunggal. Ya, ini tunggal ya. Kemudian apa? Mansub. Ini kok thamanu? Ini kan marfu ya. Ya, ada kata yang dihilangkan di sini ya. Kata yang dihilangkan adalah rialan ya. Ini juga untuk rial, nanti ada untuk rupiah juga, rupiahnya dihilangkan ya. Berapa harganya? Ya, berapa rupiah? Nah, maksudnya kan gitu ya. Berapa rupiah harganya? Yang benar seperti itu. Berapa harganya? Ya, bisa dolar, bisa rupiah, bisa apa ya. Jadi kam samanu hadza ya, berapa harganya ini ya. Ini ada yang dihilangkan ya. Kam
riyalan bentuk lengkapnya adalah kam riyalan thamanu hadza, ya. Jadi setelah kam adalah tunggal, marfu dan nakirah, ya. Jadi sering di dalam bahasa Arab kata-kata dihilangkan, ya. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu, ya. Sebenarnya tidak berbeda, ya. Seperti misalnya, siapa namamu? Saya jawab Budi. Nah, harusnya kan nama saya Budi kalau lengkapnya, ya. Atau saya Budi. Nah, namanya dihilangkan, ya. Nama saya Budi. Harusnya seperti itu. Sama di sini, ya. Kam riyalan thamanu hadza, ya. Jadi seakan-akan ini tidak mengikuti aturan, ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang dihilangkan di sini, ya. Ya, bisa diganti riyalan atau kata lain yang menunjukkan mata uang, ya. Ada rupiah, ada dolar, ada yen, ada apa, ya. Nanti kita akan belajar mata uang di pelajaran yang lainnya, insya Allah. Baik, itu pelajaran kita. Silahkan subscribe, ya, tekan tombol loncengnya, juga tanda jempolnya. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.